Oke. Nah, saudara sekalian, saya ingin melanjutkan materi untuk TPAB 2. Minggu lalu kita udah diskusi tentang filtrasi. Oke. Nah, ketika kita berbicara filtrasi di pengolahan air buangan, kita tahu bahwa area aplikasinya juga ada. Jadi bukan hanya untuk air bersih, maksud saya untuk mengolah air bersih, tetapi untuk mengolah air limbah, filtrasi juga dibutuhkan. Nah, hal yang kita ketahui bersama di diskusi minggu lalu adalah bahwa unit filtrasi itu ada di bagian akhir atau di bagian belakang, bukan di depan daripada alur pengolahan air limbah secara keseluruhan. Kenapa? Kita udah diskusi bahwa itu berbicara masalah clogging, itu berbicara masalah target kontaminan yang akan kita tangkap dengan menggunakan bak filtrasi itu. Nah, filtrasi sendiri kita mengenal ada dua. Kemarin ada kelompok yang sudah menyebutkannya, yaitu deep filtration dan surface filtration pada saat kita diskusi tentang aplikasi filtrasi di pengolahan air buangan. Ketika kita berbicara filtrasi, dua hal itu yang banyak kita jumpai ada di lapangan. Nah, kemarin kita udah berbicara atau berdiskusi tentang deep filtration. Deep filtration actually berbicara deep-nya, itu berbicara masalah ketebalan daripada materi atau media filter yang digunakan untuk proses penyaringan. Deep, dalam, tebal, karena memang media filter yang dipakai merupakan susunan dari material-material yang membentuk kedalaman atau ketinggian tertentu. Nah, kita tahu material yang biasa digunakan adalah kerikil dan pasir. Itu yang paling general, sehingga sering kali kita mengenal istilahnya adalah sand filtration. Tetapi sebetulnya kerikil dan pasir itu hanya salah dua dari sekian material yang mungkin untuk diterapkan dalam deep filtration itu. Apalagi media filter yang mungkin dipakai, bisa berbicara karbon aktif sebagai contoh. Bisa berbicara beberapa mineral-mineral khusus seperti zeolit, bentonit, yang nanti kita juga akan bahas sedikit atau kita akan bahas secara overall ketika kita berbicara adsorpsi dan ion exchange. Mungkin minggu depan kita akan bahas itu. Oke. Nah, ketika kita berbicara deep filtration, saudara tahu bahwa yang namanya mekanisme di dalam unit ini itu tidak semata-mata hanya straining atau penyaringan. Di mana straining kita jelas sudah tahu, yaitu bahwa ketika ada benda material berukuran lebih besar daripada bukaan efektif yang didesain atau dikondisikan agar air bisa lalu, dia akan tertahan. Ya, itulah proses training, sebuah proses eliminasi karena perbedaan ukuran antara target yang mau ditangkap dengan bukaan efektif dari filtrasi media, filtrasi unit filtrasi yang kita sediakan. Selain straining, ada banyak hal terjadi di sana. Kita berbicara masalah sedimentasi, kompaksi, terus kemudian lebih spesifik atau proses yang sedikit lain yang kelihatannya tidak serta-merta atau tidak ada di area filtrasi, yaitu ketika kita berbicara adsorpsi, karena ada kohesivitas, ada sebuah proses pelekatan. Pelekatan itu sendiri bisa disebabkan oleh beberapa macam, sehingga kemudian kita mengenal apa yang disebut dengan adsorpsi, kita mengenal apa yang disebut dengan pertukaran ion atau ion exchange. Selain itu, deep filtration juga memungkinkan terjadinya aktivitas biologi. Kenapa? Karena mikroorganisme itu bisa tumbuh secara melekat pada media. Saudara sudah belajar di TPAB 1, yaitu bahwa kita punya yang namanya attached growth atau pertumbuhan mikroorganisme secara melekat pada media. Kerikil, pasir adalah media yang memungkinkan mikroorganisme untuk dia bisa tumbuh di situ. Ya. Nah,
kemungkinan mikroorganisme tumbuh itu lebih besar dibandingkan di air buangan dibandingkan dengan di air bersih. Di air bersih tentu juga mungkin untuk tumbuh. Tetapi di pengolahan air buangan, khususnya apabila air buangan yang kita olah itu adalah air buangan yang memiliki kandungan organik, maka kemungkinan tumbuh daripada mikroorganisme di unit deep filtration itu lebih besar. Ya karena senyawa organiknya ada, kan begitu kan ya. Sementara kalau di pengolahan air bersih, mengambil air baku dari sungai, memang masih ada senyawa organiknya. Tetapi ya saya mengandaikannya kalau air limbah itu kan konsentrat, air limbah pabrik kertas, air limbah pabrik gula, senyawa organiknya jelas memiliki yang namanya konsentrasi yang tinggi. Sementara kalau air dari sungai, dia udah dilution, mengalami pengenceran, sehingga senyawa organiknya ada, tetapi tidak sebesar kalau kita mengolah air limbah itu sendiri. Ya, jadi kemungkinan pertumbuhan mikroorganisme itu lebih besar. Itu di deep filtration. Jadi harapan saya dengan saudara mengetahui deep filtration, saudara mengetahui pula kapan sebaiknya dia diadakan. Kalau saudara tahu proses-proses yang ada di dalamnya, maka saudara bisa membayangkan bahwa, oh, kontaminan yang bagaimana ya, yang cocok untuk diterapkannya, diaplikasikannya, bak filtrasi di dalam instalasi atau di dalam alur pengolahan air buangan kita. Ya, nah itu tentang deep filtrasi atau filtrasi dengan kedalaman atau ketebalan media yang lebih tebal, yang lebih tinggi, biasanya terdiri dari susunan material itu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan jenis filtrasi lain yang juga bisa diterapkan di dalam sistem pengolahan air buangan, yaitu filtrasi surface atau surface filtration. Apa yang dimaksud dengan surface filtration? Surface filtration itu adalah sebuah proses pengolahan yang dasar atau konsep pengolahannya sama ini lebih diutamakan ke straining ya, karena filtrasi sekali lagi itu lebih dikenal sebagai saringan dibandingkan dengan pengolahan biologi, dibandingkan dengan sedimentasi, walaupun itu mungkin terjadi di deep filtration. Ya. Nah, surface filtration adalah sebuah unit pengolahan untuk tujuan separasi. Sama. Apa yang tidak dikehendaki, ditahan. Apa yang dikehendaki dalam hal ini, air yang lebih murni, diteruskan. Ya. Nah, surface. Ini berbicara atau mengacu kepada tipikal media filternya. Apabila deep filtration terdiri dari susunan material dengan ketinggian atau ketebalan tertentu, surface filtration itu berbicara bahwa yang namanya proses penyaringan terjadi di permukaan media. Karena dia mengandalkan itu, bahwa filtrasi hanya terjadi di permukaan media, maka yang namanya media filternya itu tidak tebal atau tinggi atau dalam atau terdiri dari susunan sebagaimana di deep filtration. Tapi dia seperti lembaran. Ya. Nah, yang namanya surface filtration itu kemudian terdiri dari berbagai macam pentapisan atau pemilahan yang nanti kita akan ketahui, tetapi secara ukuran dalam arti kontaminan, size kontaminan yang dipisahkan, size-nya lebih kecil lagi dibandingkan dengan deep filtration. Ya. Nah, filter ini terdiri dari beberapa dish. Kenapa disebut dish? Karena dish itu adalah tempat di mana lembaran itu ditata.
yang disusun secara vertikal dengan menghubungkan dihubungkannya, sorry saya ketutupan ini. Oke. Dengan dihubungkan oleh central feed tube atau pipa yang mengalirkan air yang akan disaring. Air yang akan disaring ini akan masuk melalui satu pipa pengantar, gitu ya. Kemudian secara sirkular akan melalui media filter. Jadi bisa dia berbentuk lingkaran atau roll begitu. Terus kemudian ada pipa di tengahnya, di mana pipa ini membawa yang namanya air yang akan disaring. Nah, ketika dia masuk ke dalam gelondongan yang dilapisi oleh filtrasi media, air itu kemudian akan bergerak menembus media filtrasinya. Pada operasi normal, 60-70% dari luasan area permukaan disk filter berada dalam kondisi submerged, sementara head loss juga menjadi hal yang diperhatikan, yaitu diharapkan terjadi pada 1-8,5 rotasi, R ini rotasi per menit. Ini description general ya, nanti kita akan bahas beberapa hal spesifiknya. Disk filtration atau circular module disk filtration dapat dioperasikan secara kontinu maupun intermittent. Pada DF, backwash dilakukan dengan spray untuk mendorong partikel-partikel yang tertahan di permukaan filter. Dan dia kemudian dikeluarkan melalui saluran backwash. Pada proses kontinu, backwash dilakukan secara periodik. Pada proses intermittent, backwash hanya dilakukan pada saat head loss mendekati level batas yang diatur. Saudara mungkin masih ingat ketika kita berbicara masalah filtrasi di sistem utilitas, backwash adalah salah satu proses yang ada di dalam unit filtrasi. Jadi pada kondisi normal, yang namanya filter itu akan menyaring pengotor dari air yang diumpankan. Kemudian setelah itu, apabila yang namanya media filternya mengalami clogging, atau pada satu titik luasan areanya sudah tertutup, maka dia perlu dibersihkan. Nah, proses pembersihan inilah yang disebut dengan backwash. Pada kondisi di mana kita bermain atau bekerja dengan surface filtration, head loss ini benar-benar menjadi parameter kontrol yang penting untuk memberikan sinyal atau informasi kapan saatnya backwash perlu dilakukan. Karena bisa jadi clogging-nya tidak kasat mata. Kenapa? Loh, karena materialnya imut-imut sekali, skala ion. Ya, kalau di barak, ya, saudara masih bisa lihat ada kayu tertahan di situ. Ada yang namanya pengotor-pengotor gede tertahan. Kita masih bisa lihat secara visual. Tetapi ketika kita sudah berbicara surface filtrasi, most likely ya, yang namanya pengotor itu tidak bisa kita lihat karena skalanya ion. Nah, kalau tidak bisa kita lihat, kita jadi bingung kapan saatnya mau backwash. Disitulah indikator ditunjukkan dari parameter head loss. Ya, dari head loss itu ketika dia semakin naik, itu memberikan kepada kita sinyal bahwa yang tertahan di media filtrasi kita itu semakin banyak. Proses clogging terjadi. Proses clogging terjadi, semakin clogging, semakin tinggi yang namanya head loss kita. Masih ingat rumusnya ya? Jika A efektif itu semakin kurang, maka HL atau head loss itu semakin besar. Apa hubungannya antara A efektif yang kurang dengan HL yang besar? Masih ada yang ingat dan mau menjawab untuk merefresh kembali ingatan kita tentang hubungan antara head loss dan waktu backwash? Ada? Apa hubungannya?
Mhm. Maaf Pak, tadi nggak dengar pertanyaannya apa ya? Hubungan antara A efektif, luasan efektif dari media filter, dengan HL, head loss. Dikatakan bahwa A efektif yang semakin kecil akan membuat HL atau head loss semakin besar. Kok bisa? Itu pertanyaannya. Hubungannya bagaimana? Bagaimana? Ada yang masih ingat? Mungkin karena lebih banyak bergesekan Pak, makanya kayak lebih banyak head loss-nya. Oke. Yes, tetapi kurang. Tingkat kekeruhan, Pak. Kenapa tingkat kekeruannya? Tingkat kekeruannya kenapa? Ada hubungannya Mungkin tetap. Oh, sorry. Ya, silakan. Mungkin kalau tingkat kekeruhannya banyak, berarti Oh, sebentar. Saya tidak bisa mendengar baik. Mungkin enggak tahu. Sinyal saya atau sinyalmu? Bisa di-repeat? Bisa di-repeat? Gini Pak, berarti kalau kesadarannya tinggi, berarti waktunya juga bukan waktu proses yang lama Pak, penurunannya yang lama. Penurunan apa? Untuk menurunkan kesadarannya itu. Kok kesadaran? Coba ini, Dava. Iya, saya Pak. Oke. Kita tidak ngomong kesadaran, toh? Kita ngomong filtrasi. Jadi, pertanyaannya adalah, head loss dan luasan efektif, luasannya siapa tuh ini? Luasan permukaan dari media filter yang dilalui oleh air yang diolah. Dikatakan head loss akan meningkat ketika luasan area efektif yang bisa dilalui oleh air itu semakin berkurang. Jadi hubungannya berkebalikan ya. Head loss semakin tinggi ketika A semakin kecil. Mungkin berhubungan sama debit sama laju alir, Pak. Oke. Kalau debitnya sama, karena ketika kita berbicara pengolahan, apalagi sistem kontinu, Q atau debit itu sama mestinya. Debit dibagi sama luas efektif. Oke, itu akan menghasilkan? Laju alir. Akan menghasilkan laju alir. Kenapa terusan dik laju alirnya? Mempengaruhi nilai head loss-nya, Pak. Oke, head loss yang bagaimana? Atau sorry, laju alir yang bagaimana yang menyebabkan head loss semakin tinggi? Laju alirnya tinggi. Laju alirnya tinggi. Ya, saudara masih ingat persamaannya, cek kembali. Jadi HL itu dipengaruhi utamanya adalah oleh A. A berhubungan dengan V, tapi hati-hati, V yang dimaksud adalah V saat melalui media filtrasi. V dan A saling berhubungan. Ketika A semakin kecil, kok bisa A semakin kecil?
Bisa, karena makin lama dioperasikan, kan makin clogging. Akan ada yang namanya material-material pengotor yang menutup, buntuin, ya, luasan area filter tersebut. Sehingga dia mengecil luasan permukaannya. Ki debit olahan tetap. Yang membuat beda, yang membedakannya adalah V. Ketika A semakin kecil, V yang masuk media partikel media filtrasi akan makin besar. Besarnya V inilah yang kemudian berkorelasi dengan gesekan yang tadi Jessica katakan. Ya, nah karena yang namanya gesekan, tekanan semakin besar karena kecepatan semakin besar, L-nya itu akan semakin meningkat. Jika kondisi tersebut diterus-teruskan, maksud saya tidak di backwash, maka yang terjadi, yang tadi yang Dava sebagian sampaikan, akan berpengaruh kepada tingkat kekeruan. Kalau itu yang dipakai sebagai ukuran olahan. Tapi kalau surface, sekali lagi, mungkin bukan lagi kekeruan. Surface berbicara masalah konsentrasi ion mungkin. Ya, konsentrasi kesadaran kalau tadi Dava ngomong kesadaran, ya, itu akan semakin meningkat. Loh, bukannya melewati filtrasi maunya turun, iya, tapi karena yang namanya luasan permukaannya kecil, banyak tertimbun, kita biarkan, maka yang namanya satu kondisi itu akan brosot atau dalam tanda kutip saya pakai istilah ini mungkin lebih enak, jebol gitu ya, sehingga pengotor yang tertahan itu tadi ikut terbawa keluar di saluran efluen, sehingga membuat kualitas efluen kita menjadi tidak baik. Oleh karena itu, backwash harus dilakukan. Pada kondisi di mana proses berlangsung secara kontinu itu terus-terusan ya, karena yang namanya filtrasi atau unit apapun, itu bisa kita operasikan, entah itu dengan continue system, batch, atau intermittent itu tadi. Ya. Nah, kalau ini continue, terus gitu ya, seperti di PDAM kalau skala besar gitu, terus continue gitu, maka ada satu titik di mana dia harus di backwash. Caranya gimana untuk mengetahui kapan itu? Biasanya yang memakai ukuran head loss. Tekanannya, mungkin di barnya itu dia mengalami peningkatan. Pada angka tertentu, dihentikan proses operasinya, diganti dengan proses backwash. Di beberapa industri, untuk amannya, begitu mereka tahu ancar-ancarnya, maka mereka main waktu. Oh, setiap 2 jam kerja, backwash. 2 jam kerja, backwash. Otomatis, ya, proses backwash itu akan terjadi. Nah, itu hubungan antara backwash dan proses operasi filtrasi. Saudara ingat terus itu. Ini adalah typical design disk filtration. Ini actually adalah general description atau typical informasi. Saudara bisa lihat dan biasanya tiap merek itu berbeda-beda. Ini secara umum aja. Ukuran bukaannya, hydraulic loading-nya. Nanti ketika kita berbicara ukuran bukaannya ini, kita akan berbicara lebih rinci lagi jenis-jenis daripada surface filtrasi. Ya, so it just only information untuk mendapatkan gambaran itu seperti apa. Nah, saudara sekalian, surface filtrasi itu mungkin kurang dikenal. Tetapi ketika kita berbicara masalah membran, orang kemudian berpikir, wah, apa itu ya kok rasanya pernah dengar ya, membran. Ya, membran sebetulnya adalah istilah yang lebih familiar, tapi dia adalah surface filtrasi itu sendiri. Ya. Sebuah proses pemisahan antara yang dimaui dengan tidak dimaui, tetapi menggunakan material yang berbeda dengan yang kita sudah kenal sebelumnya. Saudara ingat ketika kita berbicara filtrasi, saya sempat menanyakan kepada saudara, apa yang bisa kita filter?
kita sampai pada satu kesimpulan, pada satu pernyataan bahwa semua bisa ya difilter. Kalau mau pengotor besar, batang, balok, bisa. Kalau berbicara ion, material atau ion, ya, skala ion yang kecil itu bisa. Ketika kita berbicara bakteri, apakah bisa? Bisa. Kenapa saudara harus pakai masker? Sebetulnya itu juga berbicara masalah filtrasi juga, supaya ketika orang hakjing gitu ya di depanmu atau ngomong ya dengan berbuih-buih di depan saudara, kalau kita pakai masker, dia sendiri pakai masker, maka yang namanya penyebaran bakteri atau virus itu bisa tertahan. Oleh apa? Oleh saringan, oleh masker yang kita pakai. Nah, saudara sekalian, filtrasi bisa kita aplikasikan di range area aplikasi yang sangat luas. Ketika kita berbicara surface filtration, membran dan nanti teman-temannya, maka saya ingin saudara sudah membayangkan bahwa musuhnya ini bukan lagi balok, bukan lagi suspended solid bahkan, tetapi berbicara pengotor di level colloid ke dissolve. Yang secara kasat mata, itu bisa jadi kita sudah tidak bisa melihatnya. Pengotornya maksud saya. Nah, ketika kita berbicara membran, maka kita mengenal beberapa istilah seperti itu, yaitu feed stream, influent yang masuk akan disaring, permeat, produk atau air atau effluent yang kita kehendaki, konsentrat, itu adalah pengotor yang tertahan di saringan, dalam hal ini di membran, dan kemudian ada yang namanya rate of flux atau rate aliran yang melalui membran filter itu. Secara operasional, proses penggunaan membran berbeda dengan ketika kita pakai deep filtration. Di deep filtration, saudara masukkan aliran air ke dalam bak itu, atau tangki itu, dan terjadi yang namanya proses penyaringan. Di surface filtration, karena pori-pori atau ukuran efektif, bukaan efektif daripada media filter itu sangat kecil, maka bisa jadi yang namanya umpan, dalam hari ini air dengan pengotornya, itu harus didorong. Dia tidak bisa diharapkan, ya wis ngaliro dhewe, mungkin bisa, tergantung ya. Semakin kecil, semakin sukar. Tetapi yang jelas dia butuh tekanan, pendorong, untuk dia bisa masuk, atau air itu bisa masuk ke dalam yang namanya media filtrasi kita. Nah, ini kira-kira adalah gambarannya. Ini adalah feed water, ini adalah permeat yang kita kehendaki, dan sementara yang tertahan di situ itu adalah konsentrat. Ya. Masuk, ada yang keluar, ini yang kita kehendaki, ada yang tertahan, ini yang pengotor itu tadi yang tertahan di sana. Sementara ya ini gambaran daripada membran modul. Membran modul itu membrannya sendiri sebetulnya terdiri dari lembaran-lembaran, tapi kemudian digulung begitu ya. Seperti tadi itu, DF, disk filtration itu tadi. Jadi kayak disk panjang. Itu gulungan daripada membran, air masuk dari tengah, kemudian didistribusikan sebelum kemudian keluar. Ya, ada masuk feed water, keluar permeat, tertahan konsentrat. Ketika kita berbicara kalkulasinya, nanti kita akan mengenal beberapa yang namanya koefisien perpindahan untuk masuk di dalam kalkulasinya. Nah, tadi saya ngomong sama saudara, membran itu terdiri dari beberapa macam istilah. Ya. Jadi, dia punya beberapa penamaan, dan penamaan itu ditentukan dari yang namanya mainly, utamanya dari bukaan efektifnya, atau target kontaminannya apa. Mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, kemarin waktu kita diskusi, ada satu kelompok yang ngomong masalah RO. Ya. Nah, dia bagian daripada surface filtration dengan modify tertentu. Nah, mari kita lihat driving force-nya selalu ada yang namanya pressure, tekanan, perbedaan tekanan.
harus didorong. Saudara kalau masuk lab polimer, saya rasa saudara akan punya gambaran lebih jauh ini. Atau kalau saudara di lab mau menyaring dan saringan saudara adalah saringan micropaper atau membran paper dengan yang namanya ukuran pori di bawah 0,4 nanometer, maka saudara harus memakai kayak penyedot gitu ya, pompa untuk menarik. Nah, saudara bisa lihat juga apa yang terjadi di sana, proses pemisahannya bagaimana. Dikatakan bahwa kalau masih di mikro dan ultra, yang terjadi adalah sieving. Sieving itu sama kayak straining ya, tertahan karena perbedaan ukuran. Tapi kemudian ketika kita sudah masuk ke nanofiltration, ada yang namanya diffusion dan exclusion. Ada in some cases ada reaksi kimia di sana. Jadi dia ditahan dengan mekanisme bukan hanya fisik, tetapi ada mekanisme kimia yang terlibat di situ. Ya. Nah, berbicara masalah ukuran porinya, kalau microfiltration itu masih lebih besar dari 50 nanometer. Mesopores itu di ultrafiltration itu di area ini, dan semakin kecil. Ini yang biasa dipakai di area ini. Dan apa yang mau ditahan? Permeat ini kan yang ditahan, toh? Water selalu, karena biasanya kalau kita masukin 100, kita tidak bisa berharap 100 air keluar. Kenapa? Karena itu tadi, dia membutuhkan tekanan tinggi itu tadi. Sehingga selalu ada yang namanya air yang terbawa di ini, permeat. Tertahan. Saya lupa namanya apa. Permeat itu kan yang kita maui, ya, konsentrat. Ya. Nah, yang di permeat itu tentu juga ada air dan dalam kondisi yang lebih bagus maksudnya. Apa saja yang di-remove? Kalau saudara masih punya protozoa, bakteria, saudara bisa memakai microfiltration. Mikrofiltrasi, kita punya yang namanya area operating range, untuk bukaannya adalah 0,08 sampai 2. Apabila saudara masih pakai kertas yang 4 itu, ya, bakteri masih bisa. 2, saudara akan punya bakteri tersaring di sana, dan virus itu juga. Terus, kalau kita punya ultrafiltrasi, apa saja? Macam-macam. Kita mau memisahkan bakteri dan sebagainya. Ya, semakin masuk hardness. Tadi mau menurunkan hardness. Apakah bisa dengan cara surface filtrasi? Oh, bisa. Ya. Jadi saudara tahu sekarang hardness bisa kita hilangkan dengan cara apa? Metode konvensional, dengan cara presipitasi, menambahkan kapur dan soda. Mungkin. Ion exchange, ya, adsorpsi, mungkin. Dengan penyaringan, mungkin juga. Ya. Nah, ini mungkin sekali untuk saudara terapkan di unit pengolahan air buangan. Kalau saudara mengolah air limbah rumah sakit, for example, maka di akhir daripada alur pengolahannya, saudara harus dalam tanda kutip memastikan bakteri patogen, ya, virus yang ada di dalam air, itu harus bisa ditahan supaya dia tidak lari keluar ke lingkungan. Ya. Sudah bisa lakukan dengan beberapa opsi. Satu, opsinya adalah ini, kita pakai surface filtrasi. Opsi lain pakai apa sih? Masih ingat nggak? Opsi lain pakai apa? Untuk menghilangkan bakteri. Eugenia Jessica? Halo? Iya, Pak. Nah, selain pakai surface filtrasi, kalau mau ngilangin bakteri, bisa pakai apa? Unit lain, selain ini, selain surface filtrasi. Sinar UV, Pak. Sinar UV, ya.
Boleh. Tadi Eugene mau ngomong? Belum kepikiran, Pak. Belum kepikiran. Sinar UV is one option. Sudah bisa pakai itu, ya, saudara bisa pakai disinfektan toh. Disinfeksi adalah proses yang saudara bisa pakai untuk mengeliminasi bakteri patogen. Ya, tapi ini surface filtrasi bisa juga. Kemudian ada dialisis, kemarin ada yang menjelaskan elektrodialisis atau elektrolisis, waktu kita berbicara advanced treatment, itu bisa jadi masuk di sana, masuk di sini, water, larutan ion, musuhnya adalah ionik, terutama ion-ion garam atau ion-ion aktif pengganggu yang ada di dalam air kita. Ya, yang kemarin kalau nggak salah diturunkan dulu dengan menggunakan ini, terus kemudian setelah itu apa. Nah, saudara lihat, dia pakai ion exchange dengan selective membran, jadi membrannya terbuat dari material yang memiliki muatan aktif, sehingga ketika dilalukan, pengotor itu bisa tertahan karena perbedaan muatan. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada unit pengolahan yang masuk di grup surface filtrasi. Sekali lagi, ketika kita mempekerjakan unit ini, saudara sekalian, ini adalah tingkatan yang advance dalam arti kita tidak lagi melihat pengotor secara kasat mata, bisa dikatakan begitu ya, karena target kontaminannya semakin kecil. Nah, saudara, saya harap bisa membayangkan juga kenapa kok unit-unit seperti ini, surface filtrasi, itu ada di bagian belakang. Lah, wong musuhnya kayak gini, kan begitu ya. Kalau ditaruh di awal, di mana di awal mungkin masih banyak suspended material dan sebagainya, kacau kita punya proses pengolahan. So please remember that. Ini gambaran daripada unit sebelumnya yang saya tunjukkan, slide sebelumnya yang saya tunjukkan kepada saudara, bahwa semakin ke bawah, bukaannya, area efektifnya semakin kecil. Berkorelasi pula dengan kontaminan kita yang mau kita sisihkan. Nah, satu informasi tambahan lagi adalah, kalau saudara lihat, apabila yang namanya bukaan efektifnya semakin kecil, di sini ada bar. Bar itu berhubungan dengan tekanan. Tekanan apa? Tekanan yang mendorong agar air kita, feeding kita, itu bisa masuk ke dalam material penyaringnya. Material penyaring memiliki pori-pori yang sangat imut sekali, sangat kecil sekali. Sehingga perlu dorongan daripada solution yang mau disaring untuk bisa melaluinya. Ya, itu adalah contohnya. Ini adalah gambaran bagaimana yang namanya membran atau surface filtrasi itu diterapkan. Jadi kita punya biasanya air, limbah, begitu ya. Ini tentu kemudian ada unit-unit pengolahan yang sesuai dengan karakteristik air limbah sebelumnya. Terus setelah itu baru membran. Selalu ada yang namanya unit pengolahan terdahulu. Bisa jadi screen, filter, atau saudara bisa pakai juga yang namanya deep filtration yang kita udah pelajari minggu lalu. Sebisa mungkin yang bukan lawannya hilang duluan di awal. Sekali lagi, tidak diperuntukkan untuk suspended material. Suspended material dengan kata lain, selesai di unit sebelumnya. Nah, kalau sudah lihat ada pompa di sana untuk mendorong yang namanya feeding, masuk ke dalam membran, ya, sehingga yang namanya air yang mau diolah itu bisa melalui, keluar sebagai air hasil olahan, atau yang kita kenal dalam istilah membran itu adalah permeat, ada yang tertinggal atau tertahan di dalam badan membran, atau yang kita kenal dengan konsentrat. Disitulah yang namanya proses pengolahan itu terjadi.
Nah, pada kondisi di mana backwash perlu dilakukan, ada yang namanya semprotan dengan arah yang berlawanan dengan arah saat proses operasi normal, didahului biasanya dengan udara, disemburin ke situ, biar rontok begitu ya, kemudian di backwash atau di flush dengan yang namanya cairan. Seperti itu. Ya. Bagaimana yang namanya membran itu dijalankan. Yay. Ini adalah contoh yang lain, but actually it's the same. Ya, yang penting adalah di sini sih sederhana, screen filter, tapi apakah itu, ya itu terus gitu sebelum ini. Ya, kalau saya minta di ujian apa yang harus ada sebelum membran filtrasi ada, saudara tidak boleh asal taruh, toh. Yang sudah saudara ketahui apa ditaruh situ kan tidak, harus dianalisa dulu, tergantung apanya. Kalau saya mau menetapkan unit-unit pendahulu ini, apa saja, itu saudara bisa dekati dari tahu apanya dulu. Apanya? Duh, tahu apanya dulu? Duh. Tahu karakteristik air limbahnya, jadi apa-apa saja yang harus disisihkan, ya tergantung apa yang mau disisihkan, toh. Baru kemudian unitnya dicari yang berkesesuaian. Nah, ada beberapa persamaan yang bisa membantu kita untuk mengestimasi tekanan pada operasi membran. Ini adalah persamaan untuk cross flow, AB itu maksudnya ini dan ini A, ini B ya. Untuk proses ini, transmembran gradient itu bisa didekati dengan persamaan PF minus PC dibagi 2, dikurangi PP, di mana PF adalah inlet pressure, yang masuk di awal di inlet, ya, untuk mendorong feed masuk ke dalam membran. PC adalah konsentrasi untuk konsentratnya, sementara PP adalah tekanan untuk permeate stream. Jadi tekanan total yang masuk, tekanan yang mengeluarkan konsentrat, dan tekanan yang mengeluarkan permeate. Itulah yang kemudian disebut transmembran pressure. Sementara, ini masih ada hubungannya, overall pressure drop sepanjang media filter untuk model cross flow ini adalah P sama dengan PF dikurangi P. P adalah feed, PP adalah permeate. Ya. PF sama dengan tekanan feed, PP adalah permeate. Jika kita mau mengetahui pressure drop-nya itu berapa. Untuk model operasi direct feed, tekanan transmembran adalah PF minus PP. Jadi seperti ini ya. Ini. PF minus PP. Seperti itu. Jadi sama dengan dia punya total pressure drop sepanjang media filter. Total aliran permeat dari suatu sistem membran, permeat sekali lagi adalah yang keluar, adalah QP sama dengan FV dikalikan A. QP adalah debit, flow rate daripada permeat yang keluar, FV adalah transmembran water flux rates dalam satuan kilogram per meter persegi per detik, ini salahnya, dibagi dengan membran area. Membran areanya dinyatakan dalam bentuk meter persegi juga tentu saja, supaya kita bisa tahu berapa estimasi flow rate yang keluar sebagai permeat. Nah, recovery ini berapa yang kita dapatkan dari berapa yang kita masukkan, itu QP per QF kali 100. QP adalah permeate stream flow, sementara QF adalah feed stream flow. Ingat, feed adalah yang masuk, permeate adalah yang keluar. Jadi kita mau tahu recovery-nya berapa. Mungkin ini
100, ini 60 maybe. Rejection-nya jadi berapa? 60/100, 0,6, 60%. Seperti itu. Nah, kalau saudara membayangkan kita punya yang namanya surface filtrasi seperti ini, dengan porositasnya sangat kecil, atau bukaan efektif yang sangat kecil, akan sangat mungkin yang namanya permeat yang kita dapatkan itu drop turunnya. Tentu saja ini dipengaruhi oleh pengotor yang ada di dalam air itu, ya, dan tekanan juga. Tetapi maksud saya, jika kita bandingkan dengan filtrasi-filtrasi terdahulu, yang prosesnya lebih simpel, maka saudara bisa bayangkan bahwa di sini, air yang masuk, air yang keluar, itu bisa jeglek atau bisa berbeda jauh. 100 mungkin keluarnya hanya 50, 100 keluarnya mungkin hanya 60, atau bahkan 40. Kalau semakin rendah, tentu tidak menjadi opsi yang visible. Tapi maksud saya, yang keluar ini tidak mendekati 100. Kalau kita ngomong masalah deep filtration, masuk 100. Ini bisa jadi yang mendekati 100, 99, dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara atau ngomong di yang namanya surface filtrasi, tidak. Drop-nya akan tinggi sekali. Ya, walaupun sekali lagi tergantung dari kontaminan-kontaminan, konsentrasi-konsentrasi yang ada di dalamnya. Rejection rate, recovery rate. Hati-hati, hampir sama recovery, rejection. Recovery, rejection. Recovery itu menghubungkan antara permeat atau hasil dan feeding yang dimasukkan. Sementara rejection, kita lihat sama-sama, ini berbicara konsentrasi daripada feed yang masuk dikurangi konsentrasi dari yang keluar dihasilkan untuk kemudian dibagi yang masuk dikali 100%. Ini ngomong apa sih? Percent removal kalau istilah kita di sedimentasi, kan gitu kan ya. Rejection rate yang tersisihkan itu berapa? Dari apa? Dari konsentrasi. Konsentrasi apa? Ya, konsentrasi pengotor, kan begitu kan? Kalau pengotor yang dikehendaki adalah apa? Sebagai contoh, ion logam. Logamnya apa? Cu. Berapa Cu yang masuk di membran dan berapa Cu yang keluar di membran. Dan dari situ kita tahu berapa yang tertahan di membran filter atau di membran media. Sementara ini berbicara masalah recovery rate, saudara, ini nothing to do with concentration, tetapi berbicara masalah banyaknya air dalam satu satuan waktu. Ya, kilo, actually cubic is also okay. Ini lebih ke arah konsentrasi. Nah, apabila kita mencoba untuk menyusun mass balance dari masuk permeat konsentrat, kan begitu kan? Masuk feeding permeat yang kita maui, konsentrat yang tertahan di media filter. Apabila konsentrasinya kita masukkan, maka seperti ini, QFCF sama dengan QPCP ditambah QCCC. Itu mass balance analisisnya. Jadi, sudah bisa menggunakan itu untuk beberapa tujuan tentu saja, apabila kita mau mengetahui ini dan itu. Jika saya punya data-data ini, saya nggak punya data itu, so what to do? Saudara bisa menggunakan mass balance concept untuk nge-trace, entah itu debitnya, entah itu konsentrasinya di satu bagian. Entah itu di permeat, atau konsentrat, atau di feeding. Ya? Baik. Nah, kita mengenal istilah yang lain, yaitu membran fouling. Istilah fouling dipakai untuk menggambarkan deposisi dan akumulasi dari konstituen yang ada di dalam air pada membran. Membran fouling merupakan indikator yang penting untuk diperhatikan dalam desain dan sistem operasi, karena berkaitan dengan kebutuhan pre-treatment, persyaratan pencucian, serta ujung-ujungnya nanti berbicara masalah biaya. Fouling itu bisa kita samakan dengan clogging. Fouling sedikit lebih kompleks, karena kita harus tahu terlebih dahulu material yang ada di dalam air kita sebelum kita menetapkan
membran jenis apa yang kita maui. Sebagai misal, apabila di dalam air limbah kita mengandung klor, klor itu dikenal sebagai ion yang merusak polimer, material daripada membran. Sekarang, orang berusaha mengembangkan kira-kira apa ya material polimer yang lebih bandel, lebih tahan, sehingga ada klor pun masih oke, dan sebagainya. Itu area penelitian yang ada di teman-teman membran juga. Nah, selain itu, tentu berbicara masalah kalau kita punya yang namanya konsentrasi feeding, nih, seperti ini, semakin tinggi, saudara bisa membayangkan bahwa falling itu akan semakin cepat tercapai. Ingat ya, ini seperti backwash ya. Apabila pengotor itu banyak, semakin banyak, maka yang namanya membran itu, media filter kita akan semakin cepat mengalami yang namanya clogging atau falling. Oleh karena itu, harus dipikirkan, jika konsentrasinya terlalu gede, pre-treatment apa yang dibutuhkan. Contoh, apabila saudara punya nilai kesadaran tinggi, dan itu yang mau saudara hajar dengan menggunakan membran sistem, saudara harus cek berapa tinggi kesadaran yang ada di dalam air pengolahanmu. Apabila yang namanya kesadarannya terlalu tinggi, mengoperasikan membran langsung mungkin bukan pilihan bijaksana. Saudara mungkin bisa hajar sebelumnya dengan menggunakan presipitasi, for example. Karena dengan mengurangi beban, maka saudara juga akan mengurangi yang namanya kompleksitas, baik itu operasional maupun biaya, ujung-ujungnya di dalam kita punya membran sistem. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat, semakin sering backwash, dan sebagainya akan semakin meningkatkan biaya operasi. Saudara harus timbang mana enaknya. Saudara harus cek unit pengolahan pendahulu apa yang perlu untuk kita miliki. Agar yang namanya membran operation kita bisa berjalan dengan optimal, pas gitu ya, dalam arti menghasilkan yang namanya keluaran serendah mungkin, tetapi dengan biaya dan operasi yang tidak kompleks atau tidak mahal. Secara umum memang pengoperasian membran menambah cost. Ya, tetapi kalau cost itu memang ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya valuable, ya worth it atau masuk akal. Tipe-tipe falling itu macam-macam, bisa cake formation, biofilm, ya, disebabkan oleh macam-macam ini, dan ini adalah bahayanya. Scaling precipitation, ini saudara lihat, kenapa bisa disebut precipitation? Because dia akan melekat di sana. Terus ya ini dia, damage to membrane, apabila terlalu asam, terlalu basah, ada free chlorine, even free oxygen, seperti itu. Bacteria in some cases, apabila yang namanya membran kita terbuat dari material yang biodegradable, malah dimakan. Maka kita harus tahu, betul sekalipun, yowis, pakai membran, tidak berhenti di situ. Kita perlu menganalisa air limbah kita gimana, material membran yang cocok gimana, dan penggolongan daripada membran itu yang mau kita pekerjakan yang seperti apa. Nanofiltrasi, mikrofiltrasi, reverse osmosis, maybe, dan sebagainya. Kontrol membran falling umumnya dilakukan dengan yes, pre-treatment, this is always. Jadi yang namanya membran ini bergantung pada unit pengolahan lain, betul. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Orang berpikir, bisa, membran itu kan saringan kecil, apa aja tertahan. Betul. Tetapi pada prakteknya, realnya, kalau dia bekerja sendiri malah ngerepoti. Kalau tidak ada pre-treatment yang sesuai. Dilakukan backflush, itu sebabnya yang namanya backwash perlu dilakukan, dan in some cases ditambahi dengan yang namanya chemical cleaning, dengan menambahkan beberapa kimia, untuk mungkin merontokkan yang ceket-ceket itu, sehingga quality membrannya bisa tetap kita
pertahankan. Oke. Nah, ini ada satu informasi yang menarik, yaitu menguji kebutuhan pre-treatment untuk nanofiltrasi dan reverse osmosis. Kapan saatnya kita memakai nano, kapan saatnya kita RO. Biasanya dilakukan dengan tes sederhana, di mana air sampel dilalukan melalui filter millipore 0,45 mikro, ini yang seringkali kita pakai di laboratorium, dengan diameter 47 mm atau 4,7 cm, yang seginian itu ya. Terus kemudian ditekan dengan tekanan 210 kilopascal, dan kita mau lihat waktu, berapa banyak waktu, ya, itu adalah indikator untuk melalukan yang namanya sejumlah volume daripada air. Indeks yang dipakai adalah SDI, itu Silt Density Index, yang nanti kemudian membantu kita untuk mengambil keputusan apakah kita mau pakai nano ataukah kita mau pakai RO. Ya. SDI itu seperti ini, TI, TF, T, ini fungsi waktu semua, hanya waktu apa itu, kan begitu. TI adalah waktu untuk mengumpulkan 500 ml pertama dari total volume sampel. TF adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 500 ml kedua. Jadi 500 ml, 500 ml. Jadi total sampelnya ada 1 liter. T adalah TI per TF, total time untuk running tes itu, ya, dan saudara akan punya nilai SDI-nya berapa. Nah, begitu tahu nilai SDI-nya bagaimana? Dikatakan seperti ini. Kalau saudara nilai SDI-nya masih di 2, saudara bisa pakai nano, tapi kalau sudah di antara, ya artinya kalau RO ya bisa aja 0,2, tapi kalau kemudian sudah sampai di angka 3, saudara harus pakai RO. Hollow fiber spiral wound ini adalah tipikal daripada RO-nya. Hollow fiber memakai pipa hulu, di sana yang namanya air masuk, dan ada yang namanya material membran sepanjang hollow itu. Sementara spiral wound itu seperti DF tadi itu. Jadi ini adalah disk daripada membran, ada pipa masuk, membawa air kotor, di mana kemudian dengan tekanan tinggi, air itu akan didistribusikan di sepanjang badan wound, spiral wound ini tadi, untuk kemudian keluar. Ya, I think that's a good idea untuk kita kemudian tahu, karena sangat jauh bedanya antara NF atau nanofiltrasi dengan RO. Sangat jauh bedanya dalam arti apa? Ya biaya, kompleksitas, seperti itu. RO is quite expensive untuk diterapkan. Ya. Nah, aplikasinya. Penggunaan membran dipakai untuk pengolahan air buangan, umumnya bukan lagi untuk memenuhi standar, this is very important, tetapi untuk standar recycle dan reuse. Maksudnya apa? Saudara sekalian, kalau saudara mempekerjakan membran di dalam unit pengolahan air buangan, maka biasanya tujuan daripada kita memakai membran itu bukan lagi untuk pemenuhan baku mutu. Karena pemenuhan baku mutu mungkin bisa diupayakan dengan menggunakan unit-unit sebelumnya yang kita udah kenal. Penggunaan membran biasanya dipakai untuk tujuan yang lebih tinggi, seperti untuk reuse, untuk recycle, untuk mendapatkan air kembali. Itu yang menjadi poin. Apabila kita pakai membran, maka biasanya kita tidak lagi memenuhi baku mutu, tapi ya sudah, itu untuk kita. Di beberapa negara, di mana harga membeli air itu sudah mahal, maka aplikasi membran menjadi pilihan. Di Indonesia, tampaknya aplikasi membran untuk air buangan, khusus kecuali pengotornya itu pengotor yang wablek banget, sehingga membuat kita harus mengandalkan membran, ya wis. Tapi kalau air itu masih bisa diolah dengan cara sebelumnya, unit sebelumnya, untuk memenuhi baku mutu,
maka orang tidak akan mempekerjakan membran. Ya, karena still too expensive, masih mahal. Walaupun sekarang ya sudah setidak mahal yang dulu-dulu lagi. Oke, apa chat itu? Johan belum dimasukkan loh. Udah hilang Johan. Ya ada itu di waiting room saya. Oke. Terus pemasangan membran dapat dilakukan terkait dengan tujuan penggunaannya. Ya, oke. Artinya kita mau apa? Mau menghalangi atau mengeliminasi pengotor yang mana? Itu perlu juga untuk kita perhatikan. Oke. Ini adalah beberapa aplikasi untuk membran teknologi di wastewater treatment. Saya ambil dari beberapa reference. Tentu saja reference ini datang dari negara-negara yang berbeda-beda, sehingga mungkin bagi kita, wow, loh, masa iya diterapkan di situ? Tapi di mereka bisa jadi itu keharusan. Membran hari-hari ini, bukan hari-hari ini aja ya, tapi hari-hari ini semakin banyak dipakai, karena dia memiliki pori atau bukaan yang sangat kecil, maka dia tidak dipandang hanya sebagai unit untuk pemisahan. Tetapi bisa dikombinasi untuk menggunakan yang namanya, ini dia, MBR atau Membran Bioreactor Process. Jadi membran itu sendiri adalah saringan, tetapi selain saringan dia dipakai untuk menumbuhkan mikroorganisme, dan yang namanya air limbah masuk di sana secara organik akan terdekomposisi ketika bersentuhan dengan material itu. Bisa dipakai dalam kondisi with oxygen injection maupun no oxygen injection atau dengan menggunakan anaerobic proses. Membran bisa dipakai juga di dalam sistem aerasi untuk mentransfer pure oksigen. Nah, ini juga menjadi area yang terus dikembangkan di area aerasi. Kenapa? Kita maunya aeration-nya efektif. Oksigen, O2, itulah yang dikehendaki oleh mikroorganisme untuk mendekomposisi senyawa organik secara aerobik. Tetapi seringkali yang masih menjadi kendala adalah satu, proses homogenisasi. Itu sebabnya sekarang ada semakin banyak pilihan diffuser batu untuk mendistribusikan yang namanya oksigen jadi gelembung-gelembung yang lembut sekali. Dua, bagaimana yang namanya konversi daripada oksigen injeksi ke air. Nah, membran dengan berbagai macam materialnya itu bisa dipakai sebagai media atau material untuk membuat diffuser atau membuat piringan-piringan untuk proses menghasilkan oksigen yang semakin pure. Membran ekstraksi untuk biological treatment bisa juga dipakai di sana. Terus kemudian in some cases dipakai untuk pre-treatment, untuk efektif disinfeksi. Anyway, dia sendiri bisa dipakai untuk disinfeksi. Kalau mau aman, di membran dulu disaring, kemudian dilalukan ke UV atau dikontakkan dengan gas klorin. Bisa juga. Jadi pre-treatment juga bisa untuk menghilangkan yang lain. Ini untuk ini ya, mikrofiltrasi dan ultrafiltrasi areanya di mana. Terus kemudian kalau nanofiltrasi itu untuk reuse. Untuk softening, penghilangan kesadaran seperti tadi Dava sempat sampaikan. Ya. Untuk reuse, use to treat pre-filter effluent.
Biasanya dipakai untuk itu sebelum, ini saya ambil dari Australia, biasanya dipakai untuk recharge groundwater, mengisi groundwater, mengolah air sebelum air itu dimasukkan ke dalam tanah. Ya, wih, kudu ngono toh, harus gitu toh Pak. Ya, oke. Ya, di beberapa negara itu sudah keharusan. Artinya tidak boleh seenak sendiri mengisi air tanah dengan air kualitas rendahan. Takutnya malah dia akan mencemari simpanan air tanah yang sudah ada. Itu di Australia ketat sekali karena mereka banyak daerah kering. RO biasanya dipakai untuk reuse juga, untuk effluent dispersal. RO have proved capable to remove sizable amount of selected compound. Ini seperti ini. Ya. Dia adalah material organik, polimer, yang sukar untuk didekomposisi secara biologi, sehingga ya wis disaring aja. Reverse osmosis juga banyak dikenal aplikasinya di area boiler, untuk memproduksi air dengan kualitas yang tinggi, sehingga cocok dipakai sebagai air umpan boiler. Itu area-area aplikasi daripada membran. Advantage and disadvantages. Ya, anyway, bisa untuk apa aja, kasarannya begitu. Smaller space requirement, jelas, apalagi kalau saudara membandingkan dengan tangki-tangki gede di dalam bak pengolahan, seperti tangki aerasi, chemical, dan sebagainya. Berhubungan dengan pekerja, menguranginya, bisa di-setel otomasi, seperti itu. Tapi ribetnya juga ada, ya. Jadi ada untungnya, ada tidaknya. Jadi harus ditimbang-timbang. Ketika kita mendesain unit-unit pengolahan, selain proses yang tepat untuk mengolah kontaminan, kita juga harus melakukan feasibility secara ekonomi. Khususnya apabila kita masih di Indonesia, bisa dikatakan semua industri, pelaku usaha, ya nggak maulah keluar duit gede-gede untuk limbah. Asalnya gitu. Jadi saudara harus membantu mereka untuk bisa mengadakan unit pengolahan limbahnya tidak terlalu konsumtif secara duit, tetapi juga tentu saja bisa membantu mereka memenuhi baku mutunya. This one for RO, kelebihan dan kelemahannya apa saja, saudara bisa baca nanti by yourself terkait tentang info-info seperti ini. Anyway, still can be enlarged, bisa diperluas dengan saudara membacanya terkait tentang aplikasi membran di dalam wastewater treatment. Good. Ada pertanyaan so far? Ya pertanyaan? Oh, saya sudah 1 jam loh ngomel. Gantian saudara cerita. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, minggu ke-7, yuk kita lakukan hal yang sama, yaitu di grup saudara, 1 minggu ke depan ini, carilah sumber bacaan, referensi, ya, dengan topik aplikasi adsorpsi dan ion exchange, dan atau bisa salah satu, bisa keduanya, untuk pengolahan air buangan. Ya, ke depan kita akan kuliah dengan saling sharing terkait tentang unit pengolahan itu.
Ya. Aplikasi adsorpsi dan atau ion exchange untuk pengolahan air buangan. Itu di grup yang sama dan kita akan diskusi saling sharing untuk minggu depan terkait topik itu. So if you don't have any questions so far, mungkin saudara bisa show up, saya foto untuk kemudian menjadi presensi kita. Yup. Oke, saya foto sebentar. Ini saya pause dulu. Oh, stop. Yeah, it's okay, Tia. One, two, three. Good. So see you next week. Have a good day. Sampai jumpa dengan pembahasan ion exchange dan adsorpsi. Thank you so much.